Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya bakal ngebahas tentang untungnya kita beternak. Di 2025, yang belum ternak, langsung ternak pasti. Yang udah ternak, pasti bakal bangga setelah saya bahas ini. Apa yang bakal saya bahas, yaitu beberapa keuntungan dan kebanggaan kita di dalam dunia beternak. Oke, sebelumnya kita intro dulu. Oke, sebelumnya saya bahas, video ini saya tunjukkan untuk teman-teman yang berada di desa atau di kampung seperti saya, yang posisinya itu sulit untuk jalanin usaha apapun karena kita hidup di desa gitu. Dan menurut saya ini adalah solusi buat kita menjadi pengusaha kecil tapi di kampung. Dan tolong jangan dibatasi dengan pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang membatasi kemampuan kita. Yang pertama itu, kita nggak boleh ngebatasin bahwasanya kita nggak punya modal, atau ngebatasin kita nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan. Semua itu pasti bakal berjalan. Dan pasti kita juga bakal bisa ngejalanin tentang dunia peternakan ini. Langsung saja kita bahas. Yang pertama di dunia ternak, domba itu, pakan itu gratis lor. Pertama nih ya, pakan itu gratis. Apalagi kalau kita hidup di desa kan, banyak tuh rumput-rumput yang nganggur, dan pasti kalau lahan-lahan kosong, kita babat rumputnya, kita arit rumputnya, pasti orang yang punya lahan itu bakal seneng. Karena apa? Yang tadinya bala menjadi terang. Pasti seneng. Dan kenapa saya bilang ini khusus buat anak yang ada di desa atau di kampung seperti saya? Karena saya yakin di desa dan di kampung itu, rumput itu masih melimpah. Tergantung kemauan kita, kerajinan kita buat ngelola rumput itu menjadi uang. Oke? Di situ keunggulan pertama yaitu pakan itu gratis. Itu buat di domba. Lanjut yang kedua, di 2025 harga pasti bakal drastis loh. Dulu di masa saya kecil, saya jual kambing indukan itu harganya 400.000. Sekarang kita bisa jual 1,5, bisa 2 juta, bisa paling murah-murahnya banget 1 juta itu kita bisa jual. Di 2025 ini luar biasa. Peningkatan harga domba itu lumayan loh. Lumayan. Lumayan ada duitnya gitu. Jadi sayang kalau kita nggak jalanin. Apalagi kita di desa kan. Dan biar bagaimanapun nanti domba ini bakal nulungin kita di saat kita punya kebutuhan mendadak lur. Ya contoh gitu, kita ada keperluan ingin usaha yang lain gitu. Di saat butuh modal kita bisa jual domba kita. Anggaplah seperti tabungan, bisa dibilang seperti itu. Ketika kita punya anak, butuh biaya sekolah, bisa kita jual. Intinya dia bakal nolong kita nantinya ketika kita punya kebutuhan yang lumayan besar dan mendadak. Itu keunggulan peternak lur. Harga yang lumayan tinggi untuk tahun 2025 ini. Kenapa saya bilang rugi gitu kalau nggak ternak? Karena cuma di domba gitu. Salah satunya domba lah gitu. Salah satunya domba. Yang kita beli satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, beranak pinak gitu. Sekarang kita beli satu indukan, terus ternyata dia bunting, bisa dia beranak dua kan. Berarti udah terganti, kita punya untung dua. Di situ beranak pinak, dapat berlipat ganda, kohenya juga bisa manfaat, jadi pupuk padat. Intinya domba ini sangat luar biasa lur, luar biasa. Saya udah ngerasain. Dan nanti saya juga bakal lihat kenapa saya bilang luar biasa. Nanti bakal saya tunjukin catatan-catatan saya di awal. Saya ada bukunya. Pertama saya memulai dan sampai saat ini. Dan saya benar-benar dari nol sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Jangankan untuk beli domba pada masa itu, untuk biaya hidup aja saya kelabakan. Dan itu udah saya pernah bahaskan di video-video saya yang awal. Nanti bakal saya pertegas lagi. Saya benar-benar dari nol, nggak punya uang buat beli domba sama sekali. Dan kenapa bisa begini? Nanti bakal saya jelasin. Oke, jadi dia beranak pinak, berlipat ganda. Yang keempat, lanjut yang keempat. Di usaha domba ini kita bisa punya usaha yang lain lur. Luar biasa kan? Luar biasa. Sekarang kita usaha ternak. Kita juga bisa jadi yang namanya berniaga gitu, pedagang gitu. Bisa jadi pedagang, bisa jadi pengusaha ternak, dan bisa usaha-usaha yang lain. Dan kita kalau kita ikut agama Islam gitu ya. Ini salah satu apa sih namanya? Anjuran juga
dagang, menggembala gitu. Dan yang lebih keren lagi, di dalam domba itu ada keberkahan lur. Ini yang kita nggak bakal sangka-sangka dan kita bakal rasakan itu perlahan. Ya alhamdulillah saya merasakan keberkahan daripada domba. Dengan saya merawatnya, alhamdulillah keberkahan itu selalu datang, rezeki yang tidak diduga-duga dari arah manapun itu saya nggak sangka-sangka, ternyata bisa datang dari situ. Alhamdulillah. Itu intinya, kita bisa usaha selain daripada ternak itu ternyata kita juga bisa jual beli, dagang. Jadi kita bisa usaha ternak, bisa juga dagang. Bisa dua kita punya usaha dalam satu perjalanan itu. Yang kelima lebih keren lagi nih. Kita dapat ngebantu saudara-saudara muslim kita di dalam kebutuhannya untuk beribadah, terutama akikah, terus ibadah kurban, kita bisa jadi penyedianya kan. Dan yang lebih keren lagi nih, ternyata Abdurrahman bin Auf yang kalian tahu, oke saya nggak bisa ngebahasnya, tapi saya kasih cuplikannya, tolong didengar. Sudah punya jualan kambing, ketiga sudah jadi orang nomor 2 paling kaya di Madinah. Sepeninggal Nabi, saya pernah meriset, pernah mempelajari, menghitung itu asetnya Abdurrahman bin Auf kalau divaluasi, dinilai di kurs kita sekarang itu sama dengan 14.000 triliun jumlahnya. Dari nggak punya apa-apa. Masih kedengeran kan kata-kata terakhirnya, dari nggak punya apa-apa. Nah semoga cuplikan tadi itu membuat kita lebih semangat lagi di dalam dunia beternak. Seperti saya bikin video ini salah satunya untuk memberikan motivasi dan penyemangat untuk diri saya sendiri, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kerennya lagi, sekecil-kecilnya ini usaha ternak, kitalah sebagai bosnya dan kitalah sebagai pengusaha. Dan ini bisa kita jalanin di belakang rumah lur, di belakang rumah orang yang tiap hari gitu banyak yang punya keinginan seperti kita, pengen kumpul sama keluarga di saat kerja, dia seharian kerja tapi kita bisa di rumah terus tapi kita punya usaha. Ini luar biasa kan. Pokoknya buat teman-teman yang belum, kenapa saya bilang rugi banget kalau nggak ternak. Karena apa, kita ini di desa mau ngapain lagi gitu, ngapain lagi, paling mentok-mentok kita di desa itu apa yang namanya kuli. Ya bener sih bagus, tapi kita dapat duit, tapi ini juga bisa dijalanin sambil kita kuli gitu lur. Dan saya tahu di desa itu atau di kampung itu kesulitan kita sama, tetap ekonomi. Nah insya Allah dengan ini, dengan kita beternak ini, ekonomi kita semakin lama semakin baik insya Allah. Karena berdasarkan apa yang udah saya jalanin, alhamdulillah semakin lama semakin berjalan waktu, alhamdulillah mulai agak membaik gitu lur. Enggak seperti dulu sebelum saya beternak. Memang pahit di awal, kan udah saya ceritain tuh di video saya yang belakang, yang di awal. Emang pahit, tapi dari pahit itu pasti ada manis lur. Suatu kebanggaan buat saya. Alhamdulillah sekarang ternak saya udah seperti ini, dari yang tadinya 3 ekor dan yang lebih parah lagi dari nggak punya uang sama sekali buat ngejalaninnya, tapi sekarang alhamdulillah udah seperti ini lur. Nah ini domba-domba saya lur, alhamdulillah ini sebagian udah beberapa kali saya ngejual. Dan semoga ini menjadi motivasi buat kita semua. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.